Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 333. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu estimasi parameter. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu fungsi estimasi statistik inferensial. Salah satu tugas statistik inferensial adalah membuat kesimpulan, inferensi, estimasi, penaksiran, dan generalisasi kepada populasi berdasarkan hasil analisis dari data-data sampel. Penaksiran atau estimasi yang dibuat haruslah tidak bias. Disinilah antara lain letak pentingnya sampel yang harus representatif. Sampel yang baik harus mencerminkan keadaan dan atau karakteristik populasi. Sampel tidak lain adalah populasi dalam jumlah yang kecil. Untuk dapat memperoleh sampel yang representatif, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus terpenuhi, yaitu berupa teknik pengambilan sampel atau teknik sampling dan jumlah anggota sampel. Untuk keperluan pembuatan inferensi dan estimasi, penarikan anggota sampel harus dilakukan secara random dan tidak boleh memihak. Dengan teknik random, semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Selain itu, jumlah anggota sampel harus memenuhi persyaratan minimal dan untuk perlu ditanggungjawabkan dengan interval kepercayaan. Dengan demikian, statistik inferensial bertugas dan atau berfungsi untuk menafsirkan populasi berdasarkan sampel, misalnya yang berupa data-data deskriptif seperti rata-rata hitung, simpangan baku, mode, median, dan lain-lain. Data-data deskriptif yang dihitung dari sampel itulah yang biasanya disebut sebagai data statik atau disingkat statik. Sebaliknya, data-data deskriptif yang dihitung dari populasi disebut sebagai parameter. Jika berhadapan dengan data-data deskriptif, kiranya perlu dibedakan apakah ia berupa parametrik atau statistik. Misalnya, rata-rata hitung dengan simpangan baku parametrik atau populasi dituliskan dengan simbol dari huruf Yunani klasik. Jadi, dalam statistik inferensial, kita misalnya akan menafsirkan mu dan sigma berdasarkan rata-rata X bar dan S yang dimiliki. Keakuratan penaksiran tersebut tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh ketepatan pengambilan sampel. Pada kenyataannya, bagaimanapun baiknya penyampelan yang dilakukan, kesalahan-kesalahan itu masih saja terjadi. Dan karenanya tidak perlu ditutupi, itu masih tetap ditutupi, tetapi justru harus ditunjukkan untuk memperlihatkan adanya keterbatasan-keterbatasan dan penggeneralisasikan. Kemudian, kesalahan-kesalahan sampling dihitung dari selisih antara rata-rata hitung populasi atau mu dengan rata-rata hitung sampel atau X bar. Jika dituliskan dengan rumus, kesalahan itu adalah EI sama dengan mu dikurangi X bar I. EI yaitu EI itu kesalahan sampel ke I, dan mu itu rata-rata hitung populasi atau parameter, dan X bar I itu rata-rata hitung sampel ke I. Pada umumnya besarnya mu tidak diketahui dan biasanya dihitung adalah besarnya kesalahan sampling dan rata-rata hitung statistik. Bagaimana cara menghitung kesalahan sampling dikemukakan pada pembicaraan selanjutnya. Yaitu selanjutnya ada distribusi statistik. Di atas dicontohkan perhitungan X bar TPA dari 3 kelompok sampel yang diambil dari populasi yang sama dan ternyata menghasilkan 3 buah X bar yang berbeda. Jika penarikan sampel tersebut dilakukan secara terus-menerus, misalnya sampai 100 kelompok sampel, tentulah juga akan menghasilkan X bar yang berbeda-beda pula. Dengan demikian, kini akan terdapat 100 buah X bar dari 100 sampel. Rata-rata hitung tersebut dapat pula dibuat menjadi distribusi, dan hal ini disebut sebagai distribusi sampling rata-rata hitung yang merupakan salah satu dari sekian distribusi statistik. Distribusi sampling rata-rata hitung tersebut tentunya juga akan mengikuti asumsi distribusi normal sehingga memiliki karakteristik kurva normal. Jika rata-rata hitung dari ke 100 rata-rata hitung X bar tersebut dicari, rata-rata hitung yang ditemukan tentunya akan mendekati rata-rata hitung populasi. Hal ini
dapat dimengerti karena dari seluruh kelompok sampel tersebut tentulah telah melibatkan hampir seluruh anggota populasi. Dengan demikian, perhitungan rata-rata dari seluruh rata-rata sampel tentunya tidak berbeda dengan menghitung mu. Penghitungan tersebut dapat dituliskan dengan cara yaitu rata-rata 1, rata-rata 2, ditambah rata-rata 3, hingga nanti rata-rata n dibagi n, itu akan mendapat mu-nya. Untuk maksud itu, kita harus menghitung simpangan baku rata-rata hitung atau kesalahan sampling yang dipergunakan untuk menaksir letak mu dan tidak perlu susah menghitung rata-rata dari banyak sampel terlebih dahulu, melainkan cukup satu sampel yang kita miliki. Adapun rumus yang dipergunakan untuk menghitung simpangan baku rata-rata hitung adalah sebagai berikut. S per kuadrat N-1. S itu yaitu simpangan baku yang dihitung dari data mentah. N itu jumlah subjek kelompok sampel. Besar simpangan baku rata-rata hitung dalam rumus tersebut amat bergantung pada besarnya N. Semakin besar N, akan semakin kecil S rata-rata. Jika N sama dengan jumlah populasi sama dengan 0, artinya tidak ada lagi simpangan baku yang merupakan kesalahan sampling, karena yang diukur sudah bukan lagi kelompok sampel, melainkan populasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interval kepercayaan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, letak rata-rata hitung parametrik tidak pernah diketahui secara pasti. Maka untuk mengetahuinya perlu dilakukan estimasi. Penafsiran yang bisa dilakukan adalah lewat interval kepercayaan atau confidence interval. Interval kepercayaan merupakan rentang bilangan dari angka dan angka tertentu yang di dalamnya diperkirakan terletak kemungkinan bilangan mu berada. Penaksiran terhadap nilai mu dilakukan berdasarkan rata-rata dan simpangan baku rata-rata hitung. Yang telah diketahui, nilai mu itu sendiri letaknya mungkin di atas atau di bawah nilai rata-rata dengan selisih yang tidak diketahui. Penaksiran letak mu dan pada umumnya mempergunakan taraf signifikasi 5% dan 1%. Penaksiran yang mempergunakan taraf signifikasi 5% sama artinya dengan mempergunakan nilai z-score 1,96. Z-score 1,96 memiliki daerah probabilitas sebanyak 95% atau 0,95. Jadi, daerah penerimaan itu adalah seluas 95% dan kemungkinan penolakannya atau kemungkinan salahnya adalah sebesar 5%. Dan kemungkinan penolakannya atau kemungkinannya salahnya adalah sebesar 5%. Di pihak lain, penafsiran yang mempergunakan taraf signifikasi 1% sama artinya dengan mempergunakan nilai z-score 2,58. Z-score 2,58 memiliki daerah probabilitas sebanyak 99% atau 0,99. Jadi, daerah penerimaan itu adalah seluas 99% dan kemungkinan penolakannya salahnya itu sebesar 1%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.